Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 81, praktikan laboratorium simulasi komputer sesi Selasa 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami dengan judul model sumber daya air untuk kawasan industri dan perumahan dengan pendekatan sistem dinamis menggunakan software Benchim, di mana anggota kelompoknya ada saya sendiri, Flores Andriano Doddsman dengan NPM 2103201018, dan rekan saya. Saya Muhammad Taufik Nur Islam Syah dengan NPM 21339. Sini kami akan memulai dari bab 1 mengenai pendahuluan. Latar belakang. Sistem simulasi industri merupakan materi mata kuliah yang meliputi penggabungan dari unsur sistem dan simulasi yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia industri, baik yang dinyatakan dalam bentuk model-model industri manufaktur maupun jasa. Suatu sistem diidentifikasi sebagai kumpulan dari atribut-atribut, misalnya orang atau mesin yang saling berinteraksi melakukan suatu kegiatan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam prakteknya, apa yang dimaksud dengan sistem tergantung pada tujuan yang akan dicapai. Sistem dinamis juga dikatakan sebagai sebuah pendekatan untuk menentukan desain dan analisa kebijakan menggunakan bantuan komputer. Hal ini dapat diterapkan pada permasalahan dinamis yang muncul dalam kompleks sosial, manajerial, ekonomi, dan sistem lingkungan. Pada dasarnya, semua sistem dinamik dikarakteristikkan sebagai saling ketergantungan, saling berinteraksi, informasi timbal balik, dan hubungan kausalitas yang terikat dalam pengembangan sistem dinamis dari permasalahan korporasi dan industri menjadi cakupan pada riset manajemen dan pengembangannya. Kemacetan dalam perkotaan dan pembusukan, sirkulasi komoditas, dan pertumbuhan dinamis pada dunia yang terbatas. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Tanpa adanya air, maka tidak akan ada kehidupan bumi. Kebutuhan akan air bersih mengalami peningkatan signifikan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan sektor industri, dan taraf hidup masyarakat. Pengelolaan yang tidak tepat akan menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Dalam mengelola air yang dapat diperlukan suatu sistem manajemen sumber daya air berkelanjutan dengan bantuan software Benchim untuk membuat hubungan kausal sumber daya airnya. Adapun rumusan masalahnya pada tugas besar ini yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana membuat sistem dinamis mengenai ketersediaan air bersih di kawasan industri Cilegon dapat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk kota Cilegon dengan menggunakan causal loop diagram dan stock flow diagram menggunakan software Benchim di PTX. Adapun tujuannya ada tiga, yaitu yang pertama dapat mengetahui fungsi dasar tools software Benchim, lalu menentukan menganalisis perkiraan 5 tahun ke depan menggunakan software Benchim, dan menentukan skenario terbaik, dan ketiga mengetahui data-data yang dibutuhkan untuk membuat model sumber daya air pada PDX. Adapun manfaatnya, yang pertama itu untuk menjadi bahan acuan pengelolaan sumber daya air pada kawasan industri dan perumahan di daerah Cilegon, lalu untuk memudahkan mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan sumber daya dengan bantuan software Benchim, dan yang ketiga referensi semua pihak untuk melakukan penelitian serupa secara aplikatif dan efektif. Adapun tinjauan pustaka masuk ke bab 2, yaitu pengertian simulasi industri, yaitu yang sudah dijelaskan. Definisi sistem di sini harus dijelaskan secukupnya. Kita definisikan suatu sistem yang akan menjadi kumpulan beberapa variabel yang penting untuk menggambarkan suatu sistem pada waktu tertentu yang relatif terhadap tujuan yang satu dengan yang lainnya. Adapun konsep simulasinya, simulasi merupakan sebagai proses pengelolaan data dengan menggunakan rangkaian model-model simbolik pada pengoperasian sistem. Tiran tidak mengharuskan dan tidak mengajukan penggunaan formula atau fungsi-fungsi dan persamaan tertentu sebagai model simbolik penyelesaian persoalan. Tetapi sebaliknya, simulasi yang terdiri dari tahapan langkah-langkah pengelolaan data haruslah dilengkapi dengan model-model simbolik yang sesuai memberikan hasil pengoperasian sistem Tiran dalam bentuk data outputnya. Model sistem dan model-model simbolik dari fungsi atau proses serta prosedur pengoperasian sistem tiruan haruslah disusun sebagai perangkat lunak untuk penyelidikan dan analisis karakteristik sistem. Adapun simulasi dinamisnya itu sebuah model simulasi dinamik adalah penggambaran kembali dari sebuah sistem terhadap waktu yang mengikutinya. Untuk model ini itu misalnya di sini dijelaskan model deterministik, ada satu set keluaran data yang unik untuk memberikan satu set input. Dengan kata lain, model simulasi ini
Stolistik jika berisi satu atau beberapa random variabel. Data output untuk model stolistik adalah random mereka sendiri dan hanya estimasi dari model karakteristik yang benar. Pendekatan dinamika sistem diawali oleh pendefinisian masalah-masalah secara dinamis, membuat konsep dari sistem nyata berisikan variabel-variabel yang berhubungan timbal balik, yaitu seperti CLD, yaitu causal loop diagram. Adapun keuntungan dan kerugian simulasi, keuntungannya beberapa antara lain yaitu begitu kompleks. Lalu kedua, memberikan performance untuk memperkirakan keberadaannya. Ketiga, itu rancangan usulan alternatif sistem. Yang keempat, memelihara atau menjaga banyak kontrol lebih baik. Yang kelima, mengizinkan untuk mempelajari sebuah sistem sepanjang waktu. Adapun verifikasi dan validasi simulasi, sistem tiruan dan program simulasi dapat digunakan apabila model sistem dengan bentuk sistem real dan operasi maya sesuai dengan operasi real. Untuk itu, verifikasi model perlu dilakukan sebelum uji coba penggunaan program simulasi. Verifikasi model sistem dilakukan berdasarkan pengecekan kesesuaian model dengan keadaan real, terutama dalam hal jumlah dan jenis komponen, bentuk hubungan interaksi antar komponen, serta input-output proses dalam operasi sistem. Lalu, ketidaksesuaian umumnya mengakibatkan penyimpangan hasil simulasi terhadap hasil yang seharusnya. Ketidaksesuaian model dapat terjadi dalam berbagai hal yang disebutkan di atas. Ketidaksesuaian misalnya terdapat pada komponen-komponen sistem maya yang tidak mewakili komponen-komponen sistem real dengan prosedur yang tidak efektif mengintegrasikan semua komponen-komponen sistem sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara operasi sistem maya dengan operasi sistem real. Di sini ada causal loop diagram, yaitu diagram putar lingkaran merupakan alat bantu visual dalam sistem dinamis yang digunakan memvisualisasikan interdependensi dari berbagai variabel penting dalam pengambilan keputusan. Adapun stock flow diagram yaitu mepresentasikan sebuah sistem dengan menggunakan dua komponen utama yaitu stok dan aliran yang mempengaruhi stok tersebut. Adapun air merupakan elemen penting yang menentukan dalam sistem manusia dan alam. Peradaban manusia dan sistem air telah berevolusi bersama sebagai sistem yang digabungkan dengan sebagian besar program air tawar yang alami juga untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita mengambil studi kasus mengenai air ini. Nah, adapun bab 3 yaitu causal loop diagram. Berikut ini adalah gambar causal loop diagram kami mengenai ketersediaan air. Adapun ini flowchart-nya. Adapun ini bab 4 hasil pembahasannya. Ini data-datanya sebagai berikut, tabelnya. Dan ini ada output simulasi dari SFD atau stock flow diagramnya. Nah, ini skenario 1 di mana pada tabel PET ketersediaan air skenario 1 pada 2023 sebesar 4.000 liter ton, 2024 sebesar 904, pada 2025 minus 1.792, 2026 sebesar minus 4.088, dan 2027 minus 5.000. Adapun ini skenario keduanya, tabel PET-nya. Pada skenario 2 ini pada 2023 sebesar 4.000 ton, 2024 sebesar 904 ton, 2025 sebesar minus 2.092 ton, pada 2026 sebesar minus 4.988 ton, pada tahun 2027 sebesar minus 7.784 ton, dan tahun 2028 sebesar minus 10.480 ton. Nah, ini ada tabel PET ketersediaan bahan baku air skenario 3 didapatkan 2003 sebesar 4.000 ton, 2024 sebesar 904 ton, 2025 sebesar 1.592 ton, 2026 sebesar minus 3.488 ton, 2027 sebesar minus 4.784 ton, 2028 sebesar minus 5.480 ton. Adapun tabel PET skenario keempat yaitu pada tahun 2023 sebesar 4.000 ton, pada 2024 sebesar 1.104 ton, 2025 sebesar minus 1.392 ton, 2026 sebesar minus 3.488 ton, 2027 sebesar minus 5.184 ton, dan tahun 2028 sebesar minus 6.480 ton. Nah, ini ada pun user interface-nya di mana pada gambar
di atas dapatkan stock flow diagram yang disesuaikan dengan terdapat error interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreatornya. Sebagai berikut. Adapun analisa outputnya dari output keempat skenario di atas, skenario 4 merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan air tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaannya yaitu tadi yang sudah dijelaskan pada tahun 2023 sebesar 4.000 ton, 2024 sebesar 1.104 ton, 2025 sebesar minus 1.392 ton, 2026 sebesar minus 3.408 ton, 2027 sebesar 1.584 ton, 2028 sebesar minus 6.408 ton. Persediaan air yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian di mana penurunan persediaan air di masa yang akan datang, sehingga dalam pengendalian harus dilakukan dengan baik untuk mencegah kelangkaan air di masa yang akan datang. Adapun bab 5-nya itu kesimpulan yang pertama, Fancy merupakan suatu perangkat pemrograman visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Fancy dirancang untuk penggunanya lebih mudah mempelajari sistem dinamik. Pada lembar awal akan muncul satu sparing terbuka, kemudian data menunya mulai dari toolbar, menu, main toolbar, schedule. Awalnya klik menu file dan pilih new model. Akan muncul kotak dialog model setting. Nah, itu dipilih setting, use, info atau sketch to set, lalu di set initial value. Kemudian klik OK. Setelah itu bisa melakukan gambar pada build sketch dengan menggunakan analysis tool, status bar, output file, dan banyak lagi. Sehingga para pengguna akan lebih mudah jika mengetahui tools pada Pensim sehingga dalam penggunaannya tidak mengalami kesalahan. Lalu untuk kesimpulan kedua, yaitu dengan adanya simulasi menggunakan software Fancy, maka pengguna bisa mengetahui ramalan untuk beberapa tahun ke depan dan menyiapkan skenario terbaiknya. Sehingga dalam percobaan ini, skenario keempat merupakan skenario terbaik karena total kesejahteraan air tidak memiliki selisih yang sangat jauh sehingga jumlah permintaannya ini pada tahun 2023 sebesar 4.000, 2024 sebesar 1.104 ton, lalu 2025 sebesar minus 1.392 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 3.488 ton, tahun 2027 sebesar 1.500 minus 5.184 ton, pada tahun 2008 sebesar minus 6.480 ton. Lalu kesimpulan ketiga data yang diambil merupakan suatu data sekunder yang didapatkan dari suatu jurnal yang diambil oleh penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam pengambilan datanya, penulis mengambil beberapa data yaitu pada kapasitas air seperti rate kapasitas, penambahan kapasitas, dan ketersediaan air bersih. Kemudian untuk kapasitas pompa seperti rate pompa, usia pompa, dan yang terakhir untuk penggunaan air seperti curah hujan, populasi, dan penambahan air. Lanjut ke saran. Adapun sarannya itu yang pertama lebih teliti dalam memasukkan nilai real dan simulasi agar mendapatkan output yang sesuai. Lalu percobaan dilakukan beberapa kali untuk menghitung apakah nilai yang dapat sudah valid. Dan ketiga, sebelum pelaksanaan penelitian harus mempelajari Pensim agar mengetahui kekurangan dan kelebihan software ini sehingga waktu mensimulasikan tidak mengalami kesulitan. Sekian pada penjelasan presentasi mengenai materi tugas besar kami. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya akan menjelaskan mengenai software Pensim-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemrograman menggunakan software Pensim, di mana untuk datanya itu menggunakan causal log diagram, isinya seperti ini, kesehatan paku, pengaruh penggunaan paku, kapasitas pompa, dan kapasitas air. Ini menggunakan variabel untuk mengisinya, kemudian untuk arus panahnya menggunakan arrow, dan untuk beri tanda positif negatifnya menggunakan arrow juga untuk di klik kanan, dan dipilih untuk positif dan negatifnya. Jika sudah, selanjutnya akan menuju ke flow diagram. Ini menggunakan level untuk jumlah kapasitasnya, dan untuk variabel ini untuk seperti persentase peningkatan, persentase penurunan, curah hujan, populasi, penambahan air, kapasitas, penambahan kapasitas, ketersediaan air bersih. Kemudian untuk angkanya sendiri sama 0,5 dengan 0,9, dan kapasitas kali 1000 juga sama kali 1000, kemudian penambahan kapasitas dengan 0,5
0,2, dan untuk rate kapasitas dikali 0,5, strand bersih ini 0,3 dikali 1.400, kemudian curah hujan 900 kali 0,6, untuk populasi 10 kali 0,4, dan penambahan air ini 800 kali 0,8. Jika ingin menampilkan grafiknya, itu pertama-tama kita kontrol A, kemudian kita simulate, dan kontrol A lagi, terus kita pilih Grips. Nah, kita keluar grafiknya, dan untuk munculkan tabelnya, kita pilih tabelnya ini. Kemudian kita akan menuju ke user interface, untuk kita pilih view 2. Untuk user interface-nya seperti ini. Untuk pembuatannya ini menggunakan IO object, dan jika semuanya sudah selesai, nanti tidak menggunakan simulate tapi yang sebenarnya simulate. Sekian presentasi mengenai software dan juga laporan dari kelompok 81. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.